Ya baik Bayu dan juga pemirsa, saat ini kondisi dan situasi tepat di mana saya lokasi kebakaran yang terjadi di Jalan Dermaga, Durensawit, Jakarta Timur sudah cukup kondusif, di mana bisa Anda langsung lihat di layar kaca Anda, di mana memang saat ini banyak sekali warga sekitar komplek perumahan ataupun daerah rumah Durensawit mendatangi lokasi kejadian untuk melihat bagaimana situasi dan kejadian saat ini. Dan para pemilik kios-kios yang tadinya sudah meninggalkan kios mereka masing-masing kini kembali lagi untuk memeriksa apakah ada barang-barang yang masih dapat mereka selamatkan. Dan memang sekitar pada pukul 11 siang tadi kebakaran terjadi diakibatkan oleh salah satu ruko atau kios mebel yang dimana tiba-tiba api sudah membumbung tinggi dan juga dikarenakan angin yang cukup besar pada siang hari tadi, sehingga sekitar 24 ruko ludes terbakar oleh si Jako Merah, dan juga sekitar 7 rumah kontrakan tepat di sebelah 24 toko tersebut terkena dampak imbasnya kebakaran tersebut. Dan saat ini para penghuni dari rumah kontrakan tersebut memilih untuk berpindah sementara ke rumah saudaranya, dan juga pemilik dari toko 24 kios tersebut sebagian ada yang memang tinggal di dalam toko tersebut, dan juga mereka memutuskan untuk mengungsi sementara ke rumah saudaranya. Dan sekitar 22 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan aksi Jago Merah pada siang hari tadi, dan mereka berhasil memadamkan api sekitar 1,5 jam. Demikian laporan yang kami kabarkan langsung dari Jakarta. Kita kembalikan dulu ke studio. Paramita, Anda sampai sore hari ini sudah mendapatkan adakah korban akibat kebakaran ini? Ya baik Bayu, tadi pada saat saya sudah sampai di lokasi kebakaran tersebut, saya tadi sempat mengobrol dengan Ketua RT dan kami menanyakan apakah ada korban luka ataupun korban dari kebakaran tersebut. Tidak ada, karena pada saat kebakaran berlangsung orang-orang yang sedang bekerja ataupun melakukan kegiatan pada 24 kios tersebut langsung lari untuk menghindari dari rentuhan-rentuhan atap yang jatuh ke bawah, sehingga tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang terjadi pada kebakaran hari ini. Bayu. Baik, terima kasih Paramita Dwi, laporan Anda langsung dari Durensawit, Jakarta Timur. Rumah dan kios di Durensawit, Jakarta Timur hangus terbakar. Dalam 1 jam seluruh bangunan dan seisinya ludes dilalap si Jago Merah. Saksi mengatakan kebakaran terjadi akibat putung rokok. Anak kamu dah. Mana belakangnya? Api menyala hebat di kios yang terletak di Jalan Tanah 80, Durensawit, Jakarta Timur. Ini terjadi sekitar pukul 10:30 siang tadi. Dalam sekejap, si Jago Merah menjalar ke bangunan-bangunan di sebelahnya. Warga berupaya memadamkan api sendiri karena petugas belum datang. Aparat tiba ketika si Jago Merah hampir melalap habis 24 bangunan yang merupakan rumah dan kios. Mereka mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Sekitar 11:30 siang, api berhasil dikendalikan. Pemilik salah satu kios menuturkan api berasal dari toko yang menjual busa untuk kasur dan sofa. Emang berapa ada berapa minggu? Kamu udah pernah, Bu? Kemarin kejadiannya pas tanggal berapa? Tanggal 26 apa tanggal 25 itu? Ini pesan pertama dari busa loh Pak. Saya lagi lari-lari ke situ, tahu-tahu itu udah kebakaran kayak gimana? Dari toko busa? Iya. Lagi ngapain? Dia lagi ngapain? 2 minggu sebelumnya kita udah pada ngomong itu gimana kalau busa kebakaran. Kita kan nggak tahu ya, kita wanti-wanti aja. Karena apa posisinya kan mereka karena suka pada ngerokok sambil ngelem-ngelem kayak gitu. Saya ini dari tahun 72 loh tinggal di sini, baru ini kebakaran. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran.
Untuk penyebab masih kita dalami untuk sebab pastinya, namun untuk sumber api berasal dari toko yang sebelah kanan kita yang berjualan ada busa sehingga dia terbakar. Ini lagi ngerokok tapi atau lagi ngerokok itu? Untuk asalnya atau awal muasalnya atau sebabnya kita masih dalami karena tim sedang masih melakukan olah tkp. Sampai sore tadi, warga masih mengerumuni lokasi bekas kebakaran. Meski telah dipasang garis polisi, beberapa pemilik mendatangi bekas rumah atau kiosnya. Mereka mengumpulkan benda-benda miliknya yang masih bisa diperdayakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa nahas ini. Namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Di Durensawit, Jakarta Timur menghanguskan puluhan rumah dan kios di Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Diduga api berasal dari sebuah kios yang menyimpan bahan busa. Sebanyak 24 rumah dan kios hangus terbakar. Api semakin membesar lantaran angin yang semakin kencang. Ketika kebakaran terjadi, terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas dan listrik. Sebanyak 22 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api kemudian baru padam 1 jam kemudian dan tidak ada korban jiwa. Peristiwa kebakaran ini langsung ditangani oleh petugas kepolisian dari Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Polisi akan menyelidiki dan mengidentifikasi lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab kebakaran. Udah pernah, Bu? Untuk penyebab masih kita dalami untuk sebab pastinya, namun untuk sumber api berasal dari toko yang sebelah kanan kita yang berjualan ada busa sehingga dia terbakar. Ini lagi ngerokok tapi atau lagi ngerokok itu? Untuk asalnya atau awal muasalnya atau sebabnya kita masih dalami karena tim sedang masih melakukan olah tkp. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini di lokasi kebakaran? Kita akan bergabung dengan reporter TVN. Sudah ada Paramita Dwi di sana. Dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah mendatangi Sungai Tajur, Jatibarang, Banyumas untuk melakukan pemeriksaan terhadap batuan di sekitar lokasi sungai yang dibohkan warga atas temuan batu yang mengandung emas. Dari hasil pemeriksaan tim ahli geologi sementara diketahui batuan yang ada di sekitar lokasi memang ada jenis batuan yang mengandung emas, namun tidak semua batuan mengandung emas. Untuk memastikan kebenaran jenis batuan yang dikumpulkan warga mengandung emas, tim ahli geologi dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah mendatangi langsung Sungai Tajur, Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan batuan di sekitar lokasi sungai, ahli geologi Universitas Jenderal Sudirman menyatakan batuan yang ada di sekitar lokasi memang mengandung emas. Namun tidak semua batuan ini mengandung emas. Tambang ini ya, yang dibuat terowongan ini sumbernya udah di situ. Gitu. Yang ini kan palingnya ngambil pecahan ya, batuan sama pasir. Tapi yang jelas. Tapi kandungannya bisa dipastikan ada ya Pak ya? Kalau dipastikan ada, karena ini sama dengan gemelar ya. Jadi gemelar kan hampir mirip kayak gini batuannya. Cuma kadarnya mungkin ya? Kadarnya nanti dianalisa di lab gitu. Terus untuk masyarakat ini? Penambangan tradisional seperti ini layaknya memang dapat diizinkan asalkan proses pengolahan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Robi Sofan Amin, TV One mengabarkan. Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan batu sungai yang mengandung emas. Dalam sekejap, temuan ini menjadi daya tarik dan membuat warga berbondong-bondong turun ke sungai mencari batu yang mengandung emas. Dalam sekejap, Sungai Tajur di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah menjadi pusat perhatian warga. Ratusan warga setiap harinya mendatangi sungai ini untuk mencari batu-batu sungai yang mengandung emas. Kedatangan warga setiap saat semakin bertambah setelah informasi batuan mengandung emas semakin meluas. Dengan berbekal peralatan sederhana, ratusan warga berupaya mendulang rezeki dari Sungai Tajur. Informasi mengenai kandungan emas ini juga mengundang minat para spekulan. Sebagian spekulan bahkan telah menyewa lahan di pinggir sungai dengan harga yang cukup besar.
25 juta. Oh, ini udah dikontrak setahun 25 juta. Di pinggir sungainya ini ya? Pinggirannya saja. Ini terus dibatasi pakai bambu ini? Ya supaya nggak bahaya, ini kan bahaya. Tidak semua warga mengolah batu-batu yang mereka temukan di sungai. Sebagian warga memilih menjual bongkahan batu dengan harga sekitar Rp250.000 per karungnya. Ya, udah 3 hari lah. Oh, Pak, udah pernah nyoba beli di sini? Udah. Berapa banyak beli, Bapak? 12 karung. 12 karung. 4 juta. 12 karung 4 juta. Terus Bapak olah? Iya. Dapatnya? 2.170.000 lah. Rugi dong gitu. Iya, rugi. Tapi spekulasi ya, Pak ya? Iya, namanya usaha. Iya. Di sungai ini tidak semua orang boleh menambang batu yang mengandung emas. Warga sepakat hanya penduduk Pancur Rendang saja yang berhak mendulang emas dari Sungai Tajur. Aktivitas pencarian emas di Sungai Tajur dilakukan dari siang hingga malam hari. Sebelumnya, lahan di sekitar Sungai Tajur digunakan warga untuk menambang batu granit. Namun seiring adanya temuan batu yang mengandung emas, perlahan tambang batu granit mulai ditinggalkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Robi Sofwan Amin, TV One mengabarkan.